Halo, selamat datang kembali di podcast kita terkait dengan toko cerminan berakhlak. Bareng saya di sini, Ivon Monalisa Soleman sebagai perawat ahli pertama dari instansi RSUP Prof. Dr. RD Kando Manado. Sebelum kita lanjut, mungkin saya ingin berkenalan dengan para narasumber kita yang lainnya. Silakan. Oke, terima kasih Kak Ivon. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Ada saya di sini Sain, Muhammad Hussein Talani, sebagai perawat ahli pertama di RSUP Prof. Dr. RD Kando Manado. Lanjut. Halo, saya Anggoro dari Analis Hukum Ahli Pertama, Poltekkes Kemenkes Jayapura. Salam kenal. Salam kenal Kak Anggo. Hai, apakah suara saya terdengar? Udah Kak Kedengaran. Dian, udah kedengaran. Perkenalkan saya Dian Siswoyo sebagai perawat ahli pertama dari instansi RSUP Kando Manado. Oke, terakhir. Perkenalkan, saya Anissa, peranata laboratorium pendidikan dari Poltekkes Kemenkes Jayapura. Baik, teman-teman, karena semua narasumbernya sudah lengkap, hari ini kita akan bahas satu materi yang sangat menarik. Kita akan bahas dan kupas tuntas terkait dengan nilai-nilai dasar ASN atau seringkali kita kenal dengan berakhlak, teman-teman. Tapi kali ini kita bukan cuma sekedar teori, teman-teman, tapi kita akan bedah melalui studi kasus sosok inspiratif. Kira-kira dari teman-teman sekalian sebagai narasumber, apakah ada yang tahu siapa yang akan kita bahas sore hari ini, teman-teman? Eh, kalau dilihat dari apa materi yang kita pegang hari ini, sepertinya kita bakal membahas tentang profil Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bukan begitu Kak Ivon? Betul sekali. Jadi kita hari ini akan belajar dari profil Bapak Kunta Wibawa Dasanugraha, yang dimana materi ini sangat menarik nih teman-teman, karena bukan hanya menggabungkan nilai birokrasi, tapi juga dengan kepemimpinan nyatanya, Wah, teman-teman. wah, seru nih. Jadi kita nggak cuman hafal akronim berakhlak saja, tapi kita bisa tahu gimana implementasinya. Gitu bukan? Ya, benar sekali. Yuk, kita langsung aja ke segmen pertama. Siapa sih sebenarnya Bapak Kunta ini? Oke, saya coba rangkum dulu ya berdasarkan data yang ada. Bapak Kunta Wibawa Dasanugraha ini lahir di Solo tanggal 30 November tahun 1968. Beliau menjabat sebagai Sekjen Kemenkes sejak akhir Juli atau awal Agustus tahun 2021. Menarik nih, latar belakang pendidikannya kuat banget. Dari sarjana ekonomi UGM, terus beliau melanjutkan ke Master Art of Microeconomy dari University of Boston, Amerika Serikat. Iya, Iya, terus terus belum lagi gelar PhD-nya di bidang Public Finance dari University of Canberra, Australia. Pasti beliau ini pakar keuangan publik banget ya sebenarnya. betul Nisa. Dan kalau lihat pengalaman karirnya, beliau ini PNS tuh sejak tahun 1994, berarti sebelum beliau di Kemenkes. Beliau itu lama di Kementerian Keuangan dan juga pernah jadi Direktur Penyusunan APBN di DJA dan staf ahli Menteri Keuangan. Wow, menarik sekali ya teman-teman. Jadi transisi dari keuangan ke kesehatan itu sangat-sangat menarik menurut saya. Kenapa profil seperti ini penting menurut kalian teman-teman? Menurut saya ini menunjukkan kompetensi lintas sektor. Kesehatan itu butuh anggaran besar. Jadi, punya orang yang paham keuangan publik di posisi sekjen itu strategis banget untuk akuntabilitas. Tujuh, ini jadi jembatan bagus antara kebijakan kesehatan dan pengelolaan anggarannya. Oke,
Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu nilai-nilai berakhlak, teman-teman. Jadi nilai-nilai berakhlak ini ada 7, teman-teman. Kita bagi dan bahas satu-satu ya, teman-teman. Pertama, saya mulai dari berorientasi pelayanan. Nah, sebagai Sekjen, Bapak Kunta ini memastikan unit kerja di Kemenkes memberikan pelayanan administratif yang prima. Nah, tujuannya apa, teman-teman? Untuk mendukung operasional rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Jadi administrasi nggak cuma soal kertas nih, teman-teman. Tapi dampak pelayanannya ke pasien dan masyarakat itu sendiri, teman-teman. Oke, selanjutnya lanjut ke saya, di mana saya akan membahas mengenai akuntabel dan kompeten. Karena latar belakang beliau di Kemenkes, beliau ini sangat disiplin menjaga akuntabilitas keuangan. Setiap rupiah anggaran kesehatan itu harus transparan. Itu keren sih. Jadi uang rakyat benar-benar dipertanggungjawabkan. Betul, Kak Sain. Lalu untuk kompeten, beliau punya rekam jejak pendidikan yang mumpuni. Beliau juga mendorong pembentukan corporate university di Kemenkes. Jadi nggak cuma diri sendiri yang kompeten, tapi organisasi juga ikut terus belajar. Oh, jadi gitu ya, Kak Dian. Saya lanjut ke nilai harmonis dan loyal ya. Untuk harmonis, beliau aktif bangun lingkungan kerja kondusif lewat koordinasi antar unit. Menekankan saling menghargai buat tujuan bersama. Itu penting banget, Nisa, biar nggak ada ego sektoral. Betul, Kak. Terus untuk loyal sebagai pejabat negara, beliau komitmen menjalankan mandat transformasi kesehatan dan menjaga nama baik instansi lewat penguatan nilai dasar ASN. Oke, kalau begitu saya dapat bagian adaptif. Nah, ini relevan banget zaman sekarang. Beliau jadi motor penggerak transformasi internal Kemenkes, termasuk percepatan teknologi digital dan manajemen informasi dan SDM. Wah, berarti beliau ini termasuk orang yang update ya, teman-teman. Jadi istilahnya tidak gagap teknologi gitu ya. Tepat sekali, Dian. Harus adaptif menghadapi perubahan zaman. Terakhir, saya serahkan ke Sain untuk nilai kolaboratif. Tiap untuk nilai kolaboratif, Bapak Kunta sering terlibat dengan berbagai pihak, internal maupun eksternal. Tujuannya dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan untuk menciptakan nilai tambah bagi pelayanan publik. Jadi intinya nggak kerja sendirian ya. Betul banget, Kak Dian. Kolaborasi itu kunci buat pelayanan publik yang lebih baik. Wah, kita ngobrol sudah sangat panjang ya, teman-teman. Jadi saya rasa sudah cukup lengkap terkait dengan ketujuh nilai berakhlak ini dari sosok Bapak Kuntas itu sendiri. Dari diskusi tadi, ada nggak sih yang insight atau mungkin pesan-pesan yang mungkin sangat menempel di teman-teman sekalian? Kalau saya sih Kak terkesan di bagian adaptif. Di tengah perubahan zaman, pemimpin itu harus berani bawa teknologi digital ke dalam manajemen SDM. Saya sangat setuju, tapi bagi saya, kombinasi antar kompeten dan akuntabel itu dasar banget. Punya ilmu tinggi, tapi nggak jujur itu ya percuma. Betul, dan jangan lupa harmonis. Sebagai apapun kinerjanya, kalau lingkungan kerjanya toksik, susah mencapai tujuan bersama. Oke, saya tambahin ya. Profil beliau membuktikan bahwa latar belakang ekonomi dan keuangan itu bisa sangat bermanfaat di sektor kesehatan. Ini soal bagaimana mengelola sumber daya secara efisien. Wah, semua poin sangat bagus ya hari ini. Jadi Bapak Kunto Wibawa Dasa Nugraha ini adalah sosok yang sangat inspiratif.
beliau menggabungkan keahlian profesionalnya dengan dedikasi tinggi melalui nilai berakhlak. Semoga kita semua bisa meniru nilai-nilai ini, apapun profesi kita, dari perawat, peranata lab, ataupun analis hukum. Amin, Kanisa. Oke, teman-teman, sepertinya waktu kita sudah habis nih, teman-teman. Terima kasih buat Sain, Kadian, Kak Anggo, dan Kanisa yang sudah ikut berdiskusi seru sekali hari ini. Sama-sama Kak Ivon. Senang sekali kita bisa berbagi ilmu. Sampai jumpa episode berikutnya. Dadah semuanya. Dadah. Ya, Mbak. Dadah, tetap semangat menerapkan nilai berakhlak ya, teman-teman. Ya. Siap. Siap Kak Ivon. Ini